Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Pemerintah berencana akan memberlakukan vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan akibat varian BA4 dan BA5. Per 3 Juli 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 nasional kembali tembus 1.000 kasus per hari. Dugaan peningkatan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Secara nasional 1.614, Jawa Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa Bali 35 kasus atau 4,07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Sementara itu, di tengah kasus COVID-19 yang melonjak, capaian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster masih rendah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Meskipun terjadi peningkatan kasus COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan aturan penggunaan masker masih tetap sama. Masyarakat diizinkan tidak menggunakan masker saat di luar ruangan. Namun saat di dalam ruangan, masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru mewarnai keberangkatan puluhan jamaah haji Mujamalah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Haji Mujamalah adalah haji plus yang jamaahnya langsung bisa berangkat tanpa harus mengantri lama seperti haji reguler. Tangis haru para jemaah dan keluarganya pun tak terbendung saat 38 jemaah calon haji akan berangkat ke Tanah Suci untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Berbeda dengan haji reguler, dalam jemaah haji Mujamalah tidak harus melalui antrean panjang seperti haji reguler. Mereka telah mendaftar sejak akhir bulan April lalu dan langsung bisa berangkat dengan biaya 300 juta rupiah per orangnya. Begitu daftar sehabis Idul Fitri kemarin, kita selesaikan administrasinya, perlengkapannya. Alhamdulillah bisa Mujamalah ini visanya ada, visanya aja, tidak sembarang visa. Dijadwalkan para jemaah haji Mujamalah ini akan menjalankan rangkaian ibadah haji dan umroh hingga pulang ke tanah air pada 26 Juli mendatang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 46 WNI gagal beribadah haji furoda karena dideportasi setelah kedapatan tidak menggunakan visa resmi. Setelah diusut, travel haji yang memberangkatkan mereka tidak terdaftar dan alamatnya tidak valid. Sebanyak 46 jemaah haji Indonesia dideportasi Kerajaan Arab Saudi lantaran berangkat tidak melalui jalur reguler maupun penyelenggara ibadah haji khusus. Mereka berangkat dengan menggunakan visa tidak resmi melalui jasa PT Al-Fatih Indonesia Travel. Travel ini diketahui tidak terdaftar di Kementerian Agama dan alamatnya tidak valid. PT Al-Fatih Indonesia Travel tercatat berada di Jalan Panorama 1 nomor 37 Lembang, Bandung Barat. Namun saat didatangi, ternyata tempat itu adalah sebuah penginapan. Pengurus RT setempat mengaku merasa dirugikan dengan pencatutan alamat ini, lantaran akan merugikan pihak penginapan. Yang punya hotel ini baru tahu kabar juga dari tadi. Ya. Sudah koordinasi sama pihak desa atau gimana, Pak? Belum, baru tahu kabarnya barusan dari wartawan. Kalau ini mana? Terkait hal ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebutkan akan memberikan sanksi tegas kepada Biro Jasa Haji tersebut yang diduga ilegal. Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah
menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka, karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang, itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka. Ya. Makasih Gus. Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Kholik Ahmad, mengimbau masyarakat agar selektif dalam memilih travel haji. Ketika kemampuan itu ada, tentu harus juga selektif menggunakan travel mana yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya travel itu tidak resmi, kemudian travel itu tidak punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Agama, maka sebaiknya dihindari. Dan biasanya travel-travel yang menggunakan kesempatan haji furoda ini itu mematok harga yang luar biasa, setidaknya 250.000 US dollar ya. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Berdasarkan informasi, calon jemaah haji yang dideportasi ini sudah membayar hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan memanfaatkan visa furoda Singapura dan Malaysia. PT Al-Fatih Indonesia Travel mengaku sudah melakukan praktik ini sejak tahun 2014 dan sempat tersandung kasus karena jemaah tertahan di Filipina saat kepulangan pada 2015 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang puncak haji, Arab Saudi menggelar parade militer sebagai persiapan pengamanan. Selain parade, juga digelar simulasi pengamanan haji. Ribuan personil pasukan khusus Arab Saudi ikut serta dalam parade militer yang digelar di lingkungan Arafat, Mekah. Parade militer ini mengirimkan pesan bahwa keamanan dan stabilitas pelaksanaan haji merupakan salah satu prioritas kerajaan Arab Saudi. Selain parade, juga digelar simulasi pengejaran dan penangkapan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jelang dan saat puncak haji. Kendaraan militer seperti mobil taktis dan helikopter diikutsertakan dalam parade. Tahun ini, sekitar 1 juta muslim dari seluruh dunia datang ke Arab Saudi untuk tunaikan ibadah haji. Beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah bus jatuh ke jurang di distrik Kulu, India Utara. Belasan orang tewas akibat kecelakaan ini. Sebuah bus berisi 20 penumpang tergelincir dari jalan pegunungan dan jatuh ke jurang di distrik Kulu, India Utara. 16 orang tewas akibat kecelakaan ini. Korban tewas termasuk anak-anak sekolah dan proses evakuasi berjalan cukup dramatis karena badan bus yang ringsek parah. Korban selamat segera dievakuasi ke rumah sakit, sementara penyebab kecelakaan masih belum diketahui. Sementara itu, insiden penembakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Copenhagen, Denmark. Sejumlah orang dilaporkan tewas akibat peristiwa itu, namun dilaporkan bukan aksi terorisme. Kepolisian Denmark melakukan pengamanan pasca penembakan di sebuah mal atau pusat perbelanjaan di Copenhagen. Seorang pemuda berusia 22 tahun melepaskan tembakan ke arah pengunjung mal. 3 orang meninggal terdiri dari 2 remaja dan seorang WNA asal Rusia berusia 47 tahun. Sementara 4 orang terluka parah, di mana 2 diantaranya WNA Swedia. Polisi mengevakuasi sejumlah pengunjung mal. Pihak kepolisian Copenhagen menyatakan pelaku yang membawa senapan dan pisau berhasil ditangkap. Pelaku beraksi seorang diri dan aksi ini bukanlah terorisme. Ada dugaan pelaku alami gangguan jiwa. Og vi vil rejse en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 237, som du siger, det er manddrab. Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidnesberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terrorhandling. Målfields merupakan mal terbesar di Denmark. Mal terletak di pinggiran kota Copenhagen, terletak di seberang jalur KRL bawah tanah yang menghubungkan pusat kota dengan bandara internasional. Pemirsa, operasi penyelamatan masih terus digelar setelah terjadi longsoran es di puncak Marmolada, Pegunungan Alpen, Italia.
Petugas mengevakuasi 6 korban jiwa, sementara itu 8 korban luka sudah dirawat di rumah sakit. Pencarian kini difokuskan untuk menentukan berapa banyak orang yang mungkin telah mendaki di puncak Marmolada dan belum ditemukan. Pemilik 16 mobil di tempat parkir masih dilacak pihak berwenang berdasarkan plat nomor kendaraan. Setelah pencarian dihentikan sementara pada Minggu malam, para pejabat mengatakan kemungkinan sekitar 15 orang hilang. Kondisi lereng bawah dari glaser yang telah mencair selama beberapa dekade masih tidak stabil untuk mengirimkan tim dan juga anjing untuk menggali berton-ton puing. Beralih ke Amerika Serikat, pemirsa, harga bensin yang mencekik di Amerika Serikat sejak perang Rusia dan Ukraina ternyata tidak menekan minat bepergian saat libur kemerdekaan 4 Juli. Bahkan lebih banyak warga Amerika Serikat kali ini bepergian menggunakan mobil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi, dan selengkapnya dilakukan oleh tim VOA dari Washington DC. Sejak Kamis 30 Juni, bandara di penjuru Amerika Serikat dipadati warga yang ingin menikmati long weekend alias akhir pekan panjang memperingati HUT kemerdekaan AS 4 Juli. Hopefully a smooth trip, not too many people. I'm thinking when we're trying to get in, it's probably going to be like a long line. Badan Keamanan Transportasi AS TSA menyiagakan 1.000 lebih pekerja cadangan untuk membantu bandara-bandara tersibuk. There are busy periods of time at an airport, just like there are busy periods of time on highways, and so just anticipate that on the East Coast, if you have one of the first flights out, it's going to be busier than it will be at 11 o'clock. Di tengah laju inflasi yang mencekik, Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan sekitar 48 juta warga AS menempuh perjalanan sedikitnya 80 km saat akhir pekan hari kemerdekaan. The overall travel volume is going to be fairly close to pre-pandemic levels, down just about 8% from what we saw in 2019 during that 4th of July weekend, before the pandemic began. But it is going to be about 3.7% higher than what we saw last year for 4th of July. Sebagian besar dari mereka yang melakukan perjalanan jauh selama 4th of July weekend ini menggunakan mobil pribadi atau rental. Menurut pantauan Asosiasi Otomotif Amerika, jumlahnya bisa mencapai 42 juta orang, yaitu peningkatan sekitar 0,5 juta dibandingkan angka sebelum pandemi. Lagi, minat bepergian tetap tinggi, meski harga bensin rata-rata berada pada kisaran $5 per galon, hampir Rp20.000 per liter. Most Americans will be traveling by automobile, even with the higher pump prices, because it just makes sense. It's more convenient. People can leave when they want to leave, return when they want to leave. And also, given the flight delays and cancellations that we've heard about in recent weeks and what we saw over Memorial Day, many people will look to their old-fashioned road trips as their primary mode of transportation. Berakhirnya pembatasan COVID ikut memicu permintaan. People have this pent-up demand and they want to travel. We see it at the airports right now, and it's going to move into domestic travel in terms of people driving to see family. We don't see that changing anytime soon. So I don't think we're going to see people actually minimizing their demand for travel just because the gas prices are high. So we're feeling it directly. We're also feeling it indirectly because of inflation. Ini terlihat dari peningkatan harga berbagai makanan khas perayaan HUT kemerdekaan AS, mulai burger dan hotdog yang menurut Asosiasi Peternak naik 17 hingga 36%. Lalu sayap ayam naik 38% dalam setahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi dunia hiburan, pemirsa. Film Thor Love and Thunder akan segera hadir di layar lebar 7 Juli mendatang. Dalam film ini diceritakan bangsa Asgard kini memiliki pemimpin baru, yakni King Valkyrie. Jurnalis MNC Media Juno Syaputra melakukan wawancara eksklusif dengan Tessa Thompson sebagai Valkyrie, dan berikut informasinya. Film Thor Love and Thunder menjadi salah satu proyek garapan Marvel yang banyak dinantikan oleh para penggemar. Film ini menjadi saga keempat Thor sekaligus bagian dari Marvel Cinematic Universe fase keempat. Diceritakan usai peristiwa Ragnarok dan Endgame, Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth kini memilih untuk menepi dari urusan politik dan pemerintahan bangsanya Asgard.
Sementara itu, bangsa Asgard yang tersisa dipindahkan ke pulau baru yang diberi nama New Asgard. Kepemimpinan Asgard pun dilimpahkan kepada King Valkyrie yang diperankan oleh Tessa Thompson. Jurnalis MNC Media Hercules Saputra berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Tessa Thompson. But I think Valkyrie really is invested in her people. She's been a career soldier protecting Asgard for thousands of years. So this is like a new way to protect her people and look after them. But that's something she's seasoned at for sure. Tessa juga sempat mengungkapkan kekagumannya dengan Indonesia dan penggemarnya di tanah air. Ia pun membagikan pengalaman indahnya saat berkunjung ke Bali beberapa tahun silam. Have you been to Indonesia before? I have been to Indonesia. In fact, after we made the last Thor Ragnarok, I went to Indonesia because I was Where? yeah, Bali? I went to Bali, which is of course where a lot of people go. But I went to Bali and got to hang out in Ubud, which was so beautiful, and I really loved being in Indonesia. Please get back. Thor Love and Thunder akan tayang di bioskop seluruh dunia pada Juli ini. Aku cinta Indonesia. Virtual kiss from Tessa Thompson. Nice. Manchester City resmi mendatangkan Calvin Phillips dari Leeds United. Informasi dari dunia olahraga akan hadir usai jeda.